Hello everybody, welcome to Basit Corner. Jadi gini pak, udah beberapa bulan ini anak-anak tongkrongan gue tuh lagi sering-seringnya dan rutin-rutinnya buat main badminton. Udah sekitar 5 atau 6 bulan belakang lah kayaknya, gue lupa deh. Ya, udah sekitar 5 sampai 6 bulan ke belakang. Nah, mungkin lagi hype atau entah apa dasarnya tato mereka mau ngerutinin buat main badminton gitu. Dan salah satu dari teman-teman gue yang paling susah buat ajakin olahraga tuh ya gue. Bukannya males ya, tapi ya ada sih sedikit males. Tapi bukan itu poin utamanya, bukan itu. Yang utama biasanya kalau gue, kenapa gue mager olahraga tuh karena biasanya tuh gue suka kram. Terakhir gue main futsal. Pokoknya olahraga yang banyak geraknya lah gitu. Itu terakhir tahun 2018 dan itu kram. Dan ya selama itu gue nggak olahraga ya paling nggak gue stretching kecil-kecilan di rumah. Paling nggak ada pelemasan otot gitu ya kan. Paling nggak begitulah. Paling nggak gue ada sedikit gerak-gerak lah gitu. Nggak yang diem aja gitu, nggak. Dan akhirnya setelah 2-3 tahun gue nggak olahraga, dan kebetulan teman-teman gue lagi pada rutinin buat badminton, gue coba ikutan. Walaupun dari 5-6 bulan itu gue cuma ikut sekitar 3-4 kali lah. ya karena balik lagi kenapa gue jarang, karena kram. Terus yang kedua waktu juga, karena sibuk gantiin jagain anak gue ya kan. Dan kalau kata orang-orang dan bos gue pernah bilang gue jadi pernah beberapa tahun lalu sekitar 2018 pernah main badminton sama orang kantor. Jadi itu pas lagi smash cepet gitu kan, loncat tuh gue kram. Terus kata bos gue, lu kayaknya kurang makan garam dah gitu, kayak lu jarang makan yang ada garamnya gitu. Mungkin ada tapi sedikit gitu. Ya gue nggak tahu karena kan gue tiap malam makannya bebek Madura. Gue nggak tahu ada garamnya apa kagak itu kan. Jadi kenapa gue ngetargetin banget tuh harus olahraga rutin, karena triggernya gini pak. Triggernya tuh gara-gara di kantor gue kan ada 3 lantai ya kan. Nah kebetulan ruangan gue itu ada di lantai paling 3. Jadi setiap hari ya gue datang selalu menuju langsung ke lantai 3 gitu kan. Jadi berangkat pulang sama jam istirahat. Nah itu pun kalau misalkan nggak ada paket. Kalau ada paket atau suka gue menyambangi divisi-divisi lain untuk urusan-urusan kerja kan, bolak-balik juga. Nah itu gue triggernya gue, karena kerasa banget gitu ngapnya gitu kalau gue bolak-balik naik kantor gitu. Pokoknya setiap gue datang ke kantor tuh sampai ruangan gue itu gue pasti langsung duduk dulu terus kayak gitu kan. Soalnya juga di samping itu juga rokok juga gitu. Makanya ada 2 aspek nih, ngerokok sama gue jarang olahraga. Karena yang paling deket untuk gue bikin gue nggak ngap ya gue olahraga dulu gitu kan. Makanya gue cari momentum untuk gue bisa olahraga secara rutin gitu. Nah kalau rokok kan agak-agak susah buat berhentinya gitu kan. Tapi even udah olahraga kan gue tetap masih ngerokok gitu kan. Naik tangga 3 lantai berasa kecil paru-paru gue. Sampai suatu hari gue turun dari ruangan buat ke warung gitu kan, buat ke Indomaret buat beli rokok. Habis itu pas gue mau beli rokok ke kasir, gue tunjuk rokok gue, pas gue liat harganya di labelnya itu 34.500. Buset, gue kaget nih, hampir 35 anjir, hampir 40 itu. Buset, gue lama-lama mikir juga ya kan. By the way, rokok gue Marlboro merah. Kenapa gue pilih Marlboro merah? Karena itu rokok yang efektif menurut gue. Karena kan kalau misalkan gue lagi di kantor, lu kerja nih gitu kan, kadang terus lu penat gitu, lu butuh sebat 2 bat gitu kan. Kalau rokok yang lain tuh lu bisa sampai 5-10 menit. Kalau Marlboro tuh paling cuma 3, paling lama 5 menit lah gitu. Kalau lu sambil ngobrol gitu kan sampai 5 menit lah. Nah itu rokok yang paling efektif karena cepat gitu kan, sebat 2 bat balik lagi ke ruangan gitu. Nah kalau rokok yang lain tuh gue kalau misalkan gue ngerokok kayak GP atau apa gitu ya, itu gue mesti ngerokok selingannya tuh 20 menit kemudian baru ngerokok lagi. Agak lama karena kan lebih berat gitu kan. Nah Marlboro ini dia kan lebih enteng gitu kan dari segi tar, miligram dan nikotinnya gitu kan. Makanya gue rokok Marlboro. Nah terus balik lagi ke kejadian waktu gue beli rokok di Indomaret. Pas gue ngeliat harganya, ini lama-lama tokor juga gue kan. Nah terus gue pikir-pikir lagi, hal apa yang bisa gue tetap ngeplus gitu kan, tetap ada asap tapi
lebih enteng dan lebih murah gitu. Dan kalau bisa dapat aspek yang lebih positif gitu kan dibanding rokok. Nah akhirnya gue keinget dulu gue sempat nge-vape kan. Jadi gini, jadi dulu tuh gue ngerokok, terus gue nge-vape, terus ngerokok lagi, terus nge-vape lagi. Nah sekarang nih yang vape yang terakhir nih, nah, sekarang gue nge-vape lagi. Dan akhirnya gue kepikiran buat gue coba nge-vape lagi kali ya gitu ya. Karena kalau gue ganti rokok doang karena harga mahal, katakanlah gue ganti rokok yang harga 20 atau 25 ribu gitu misalkan, pasti nikotinnya lebih berat gitu biasanya gitu. Kayak rokok-rokok mungkin promil atau apa gitu kan yang tembakau lokal gitu bisa lebih ngap. Boleh harga murah tapi lebih ngap gitu kan, no point gitu. Ya udah makanya gue coba buat mutusin buat gue nge-vape lagi. Dan setelah gue mutusin nge-vape dan gue pikir-pikir, dan aspek positifnya juga cukup banyak gitu. Yang pertama, shit lah pokoknya, harga. Sebulan aja gue kalau masih ngerokok itu sebulan buat rokok doang 1 juta. Ya jelas, lu hitung aja 34.500, 35.000 lah, 35.000 lo kali 31 hari. Gue ngerokok sehari sebungkus. Kalau misalkan gue nongkrong bisa gue beli lagi tuh. Artinya bisa 2 bungkus gue sehari. Itu kadang-kadang. Tapi kita repetisinya sehari sebungkus lah gitu. Itu udah 1 juta. Dan nih rokok terakhir yang gue beli nih. Masih ada, gue beli bulan lalu. Sisa sebatang. Nggak ada lagi. Ini udah sebulan lalu. Jarang-jarang gue ngabisin rokok sebulan sebungkus. Nggak gue isep-isep. Karena selama gue nge-vape sekarang, gue ngisep rokok malah pahit. Alhamdulillah. Nah, gue kalau kan gue sekarang nge-vape nih. Nah, gue kalau vape mungkin gue kalah di awal untuk beli mod, coil, RTA sama liquid. Itu kira-kira bisa habis 1 juta lah. Tapi bulanannya pak jauh. Kayak coil, gue pakai coil yang udah jadi gitu, nggak yang bukan coiling manual lagi, coil yang udah jadi gitu kan. Gue nggak tahu namanya apa ya. Dari Vopo kalau nggak salah. Itu 35.000. Sebulan gue beli 2 lah, karena satu ituan biasanya buat 2 minggu 3 minggu lah, katakanlah 2 minggu lah. Sebulan gue beli 2, udah 70.000. Terus gue beli liquid buat bulanan ini, liquid itu 160 sampai 200.000 katakanlah, 200.000 lah katakan. Gue liquid sebulan 1 yang 100 mili gue beli itu sebulan 1. Nah total sebulan kalau gue nge-vape gue cuman habis berapa tuh, 270, 300.000 lah. Gue bisa save 700.000 dari ngerokok 1 juta lebih gocap kalau nggak salah. Nge-vape gue cuma keluar 300.000, save 700.000. Satu itu. Terus yang kedua, pas gue inget-inget lagi, sebelumnya kan gue juga pernah nge-vape kan. Waktu gue inget-inget lagi, waktu gue nge-vape, gue waktu naik tangga ke kantor gue 3 lantai gitu, nggak ada ngap-ngap acan bang. Itu yang kedua yang gue inget. Paru-paru tuh kayak enteng gitu. Ini yang lebih titik berat yang oke nih gue kayak nge-vape lagi nih. Itu tadi kayak paru-paru tuh lebih kosong gitu, lebih enak buat naik tangga dan lebih nggak ngap. Dan faktanya gue kalau misalkan sampai ruangan tuh ya udah biasa aja gitu, langsung buka laptop kelar, nggak perlu. Terus yang ketiga, aman buat anak. Kalau waktu zaman ngerokok kan gue ngerokok di teras ya kan, nggak mungkin di dalam ruang tamu atau di kamar gitu atau di tempat biasa, nggak mungkin. Dari luar biasanya gue kalau ngerokok nih, setelah gue ngerokok masuk ke rumah pasti gue cuci tangan dulu buat pegang anak, kalau mau pegang anak gue gitu kan, atau nggak cium-cium. Gue dari teras habis ngerokok tuh gue ke kamar mandi, cuci tangan, gosok gigi, kadang mungkin mandi, ganti baju, ribet pak, sumpah. Hal yang harus dilakuin tuh banyak gitu, capek, pokoknya ribet lah. Nah pas nge-vape gue nggak gitu, pas nge-vape kelar masuk aja udah, paling cuci tangan doang. Cuci tangan ya karena mungkin di teras gue megang kura-kura atau apa gitu kan, ya cuci tangan gitu. Dan yang keempat, ini cukup ngaruh juga nih, minuman pendamping gue. Nah waktu gue zaman ngerokok, ini tetap kopi nih ya base-nya ya. Waktu gue zaman ngerokok, gue tuh harus teman pendampingnya tuh harus kopi yang manis. Entah kopi susu gula aren, atau ice second double espresso, atau enggak
vanilla latte atau apapun lah yang manis-manis lah. Karena menurut gue lebih ngeblend rokok Marlboro terus ditemenin sama yang manis, rokok Marlboro pahit, minuman manis, cocok gitu, ngeblend gitu. Kalau misalkan waktu gue masih zaman rokok terus gue ketemu kopi pahit ketemu pahit, kayak lagi minum broto wali gitu, nggak nyambung lah pokoknya, nggak ngeblend. Dan kopi yang baik itu kan kopi yang pure ya kan, tanpa campuran gitu, pure black aja gitu, entah lo V60 atau americano gitu kan. Nah kalau gue biasanya kalau black coffee biasanya gue minumnya tuh lebih ke V60 kopi sari, karena gue kalau espresso biasa americano entah kenapa kurang cocok, nggak tahu ya, lebih notesnya tuh lebih nggak keluar aja. Tapi kalau misalkan V60 gitu kan full arabica, gue lebih keluar lah, lebih cocok buat gue gitu. Dan kenapa gue bilang lebih bagus atau lebih sehat yang pure black, karena kan biasanya kalau kopi campuran susu atau gula kan lebih banyak asupan lemaknya gitu kan, apalagi kan mereka kan coffee shop kebanyakan pakai fresh milk gitu kan, jadi lemaknya lebih banyak gitu, dan ditambah lagi gula gitu. Itu satu. Terus pas semenjak gue nge-vape ya sekarang gue balik lagi ke minuman itu sekarang ya V60. Kalau kopi ya gue pure black lagi aja. Tinggal yang gue pilih bukan metodenya lagi, tapi beansnya gue mau apa gitu. Sekarang gue kalau mau ngopi di rumah nggak ribet, ya udah gue tinggal beli beans, gue ngegreen di rumah, terus brewing sendiri aja di rumah, udah lebih enak gitu. Jadi minuman gue lebih sehat gitu kan, karena kopi hitam tuh banyak manfaatnya gitu kan, mencegah sakit kepala, terus ngejaga bentuk badan, bau mulut lu lebih enak. Kenapa harus V60 atau kenapa harus black coffee pada saat gue nge-vape? Karena itu lebih ngeblend pak. Vape manis ya, vape mostly manis, nggak mostly, emang semuanya manis kayaknya. Mau lu yang juicy atau nggak yang creamy gitu kan, pasti manis rata-rata gitu. Vape manis, kopi hitam pahit gitu, ngeblend. Lu cobain dah nge-vape kopi hitam gitu, entah americano, itu lebih ngeblend. Karena atau nggak cold brew, lu cobain cold brew sama vape, wah itu the best. Satu padu padan yang sangat asik. Dan sekarang gue sekarang ngetek jam 12:30. Gue bikin V60 tadi dari jam 8 nih, nggak habis. Karena ya sambil nemenin gue bikin konten ya kan, syuting kayak sekarang malam buat gue tetap terjaga. Dan itu tadi karena pendamping vape gue harus ada kopi hitam, itu lebih cocok. Lu cobain lah, kalau yang nge-vape minuman pendampingnya apa sih yang enak? Kopi pure black. Kalau lu tambah minuman pendamping lu yang manis, menurut gue sih kurang ngeblend gitu. Tapi di sini gue kagak bilang rokok atau vape siapa yang lebih baik ya, enggak. Yang pasti bahan kimia yang masuk ke tubuh lu pasti ada reaksi negatifnya, pasti. Makanya tadi gue nggak bilang gue hijrah lagi dari rokok ke vape karena vape lebih baik, nggak juga. Karena yang pertama poin utamanya tadi adalah harga lebih mahal, makanya saya nge-vape sekarang. Ya, sebenarnya materi kali ini nggak penting ya, cuman ceritain pengalaman gue doang, tapi itu seru. Karena satu bentuk keresahan juga sih, yang dimana makin hari rokok naik terus gitu, lama-lama tekor juga pak. Kalau gue indra kens ya kan, apa deh. Ya udah segitu dulu konten gue kali ini. Kalau ada yang mau berbagi cerita tentang soal minuman lu, atau lu sekarang ngerokok atau nge-vape dan gimana ceritanya, lu bisa tulis di komen, nanti kita ngobrol bareng-bareng ya kan. Dan ya udah pokoknya segitu dulu konten gue kali ini. Share, like, dan subscribe ke Basit Corner, dan see you and ciao everybody.